Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul nutrisi pada tumbuhan. Bicara tentang nutrisi, maka akan ada istilah yang namanya unsur hara ya. Seperti halnya manusia yang membutuhkan makanan, tumbuhan ini juga membutuhkan makanan berupa unsur hara. Nah, unsur hara yang ada di alam ini ya bagi tanaman ini adalah disebut unsur esensial. Ya. Apa indikator unsur esensial itu? Yang pertama adalah tidak dapat menghasilkan biji apabila tidak tersedia ya. Artinya apabila tidak ada unsur hara di dalam tanah ya, salah satu unsur hara itu ya, maka tanaman tidak bisa sampai menghasilkan biji. Nah, kemudian dari biji itu kan nanti akan menghasilkan individu baru kan begitu. Kemudian dikatakan unsur esensial itu apabila unsur-unsur itu ya atau mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu ya itu bermanfaat untuk menyusun molekul atau bagian tumbuhan ya. Nah, secara garis besar ada dua ya unsur hara itu, ada unsur esensial yang bersifat makro begitu ya. Kemudian yang kedua adalah unsur hara yang bersifat mikro. Ya. Nah, unsur hara yang bersifat makro ini apabila konsentrasinya ini adalah lebih dari 0,1%, ya, atau 1000 ppm. Nah, sementara unsur hara mikro ini apabila konsentrasinya ini adalah kurang dari 0,1%. Apa saja unsur hara makro itu? Contohnya adalah N, kemudian P, kemudian K, Mg, Ca, dan S. Ya. Sementara untuk unsur hara mikro, ya contohnya adalah B, Cu, Zn, Fe, MO, MN, dan Cl. Nah, unsur hara ya, unsur hara ini bisa didapatkan dari udara maupun dari dalam tanah. Ya, tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya, karena di dalam tanah itu nanti mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, menurut Buchman dan Bredini, susunan tanah yang optimal bagi pertanian yaitu yang pertama ya harus susunan hawanya ini paling tidak 25%. Ya, kemudian air ini sekitar 25%, kemudian mineralnya itu sekitar 45%, ya ini mineral yang kita akan bahas hari ini. Kemudian yang keempat ini adalah bahan organis, ya bahan organis itu yang bisa diuraikan, contohnya karbon, ya hidrogen, oksigen begitu ya, itu sekitar 5%. Nah, ini adalah beberapa unsur hara yang esensial ya. Dari tabel ini ada unsur hara yang didapatkan dari udara ya, sumbernya dari udara, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, ini nanti tidak akan kita bahas. Yang kita bahas adalah unsur hara esensial yang sumbernya dari tanah, yaitu dari nitrogen, ya, kemudian kalium, kalsium, magnesium, fosfor, belerang, klor, besi,
mangan, boron, seng, tembaga, dan molibdenum. Berdasarkan tabel ini kita bisa lihat ya, dari unsur karbon sampai belerang ini kita lihat ppm-nya itu adalah dari 0,1% sampai 45%. Ya. Sementara untuk klor sampai molibdenum itu sekitar 0,01% sampai 0,00001%. Ya, makanya sangat kecil ya, sangat kecil konsentrasi di dalam tanaman ya. Karena sangat kecil inilah ya, maka disebut sebagai unsur hara mikro. Sementara yang lebih dari 0,1 ya ke atas ini disebut unsur hara makro. Baik, yang pertama unsur hara makro ya, ini yang pertama adalah nitrogen. Simbolnya adalah N ya. Kemudian unsur nitrogen ya, ini berperan dalam pembentukan sel tanaman ya, jaringan dan organ. Kemudian nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintesis klorofil ya, kemudian protein ya, dan asam amino ya. Kemudian dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar ya, makanya disebut unsur makro ini ya, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif ya. Apa itu fase vegetatif? Fase vegetatif adalah fase tanaman ya, ketika mengalami pertumbuhan daun ya, batang ya, tunas begitu ya, itu adalah fase vegetatif. Kemudian bersama dengan unsur fosfor atau P, nitrogen ini digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Jadi nitrogen dan fosfor ini mengatur pertumbuhan pada tanaman secara keseluruhan. Kemudian perannya berikutnya adalah meningkatkan berkembangnya mikroorganisme dalam tanah, yang penting bagi kelangsungan pelapukan bahan organis ya. Dengan adanya unsur nitrogen ini justru dapat meningkatkan perkembangan mikroorganisme ya, seperti jamur ya, seperti bakteri ya, dalam membusukkan pelapukan ya, sehingga nanti tanah menjadi gembur. Kemudian apabila kekurangan ya salah satu gejalanya adalah ini, daun bagian bawah ini akan menguning ya, seperti ini ya. Jadi menguning, ini kenapa? Karena kekurangan klorofil ya. Kemudian kelebihan nitrogen ini maka akan terbentuk putih telur ini ya. Kemudian jaringan mudah patah, kemudian mudah terserang penyakit. Unsur makro yang kedua ini adalah unsur fosfor. Fosfor atau fosforus ya, ini berfungsi sebagai pembentukan fosfolipid ya. Masih ingat ya, fosfolipid ini kan salah satu penyusun dari membran sel. Kemudian fosfat ini nanti juga sebagai salah satu penyusun nukleotida ya, DNA ya. Kan DNA itu kan punya tiga penyusun ya. Ada gula, kemudian ada basa nitrogen dan fosfat. Kemudian fosfat ini berperan dalam reaksi gelap fotosintesis ya, Calvin. Kemudian berperan dalam respirasi, kemudian berperan juga dalam proses metabolisme lainnya. Kemudian fosfor ini juga mempercepat pembungaan ya, pembuahan dan pembentukan biji. Kemudian yang berikutnya, peran fosfor ini juga mendorong pertumbuhan akar dan anakan. Nah, bagaimana kalau kekurangan ini ya? Jadi
daunnya ini, salah satu daunnya ini berwarna ungu ya. Jadi tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap ya. Kemudian daun tua menjadi keunguan ya, keunguan dan cenderung kelabu. Kemudian hangus, kemudian fase pertumbuhannya lambat ya. Kemudian kerdil ya, kemudian perakarannya miskin ya. Nah, kalau kelebihan bagaimana? Ini menyebabkan penyerapan unsur lain terutama unsur mikro seperti Fe, psia, kemudian tembaga dan seng. Namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Ya. Ini ya, kalau kekurangan fosfor ini warnanya tepinya ungu ini ya. Nah, ini ternyata terbentuk pigmen antosianin. Disebabkan apa? Karena ada akumulasi gula karena terhambatnya sintesis protein. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur kalium. Ya, unsur kalium ini atau simbolnya K ini tidak disintesis menjadi senyawa organik oleh tumbuhan. Ya. Kalau seperti karbon, hidrogen, oksigen itu kan di dalam tubuh kan disusun dalam bentuk senyawa organik ya. Tapi kalau kalium ini enggak ya. Sehingga unsur ini tetap sebagai ion ya di dalam tumbuhan. Kemudian berperan sebagai aktivator ya. Jadi mempercepat reaksi dari berbagai enzim. Kemudian fungsi berikutnya, peran berikutnya adalah mengatur potensial osmosis sel, ya, kemudian mengatur Turgor sel sehingga mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Nah, kekurangan kalium ini bagaimana? Nah, ini ternyata terlihat daun paling bawah ini kering ya, ini salah satunya kering nih. Nih ya, jadi mengering gitu ya. Kalau kelebihannya menyebabkan penyerapan kalsium dan magnesium terganggu, kemudian pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Kemudian yang keempat, unsur makro yang keempat ini adalah Mg atau magnesium. Magnesium adalah aktivator ya, aktivator itu mempercepat reaksi nanti ya, yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman ya. Berfungsi sebagai penyusun klorofil ya dan transportasi fosfat. Kemudian magnesium juga berperan sebagai aktivator beberapa enzim dalam sel ya. Kemudian bersama sulfur atau es dapat menaikkan kadar minyak beberapa tanaman ya. Nah, kemudian kekurangannya ini bisa menyebabkan yang namanya powdery mildew ini ya. Nah, ini bisa ditemukan pada tanaman begonia, kemudian bunga matahari ya, bunga chrysanthemum ya, dahlia, kemudian mawar dan seterusnya. Ini salah satu seperti tepung ya, putih-putih ini ya. Ini akibat kekurangan magnesium. Kemudian kelebihannya ya tidak menimbulkan gejala ekstrim ya, daun berwarna kuning. Kemudian kalsium ya, unsur makro yang kelima adalah kalsium atau Ca, C besar A kecil. Unsur ini yang paling berperan dalam pertumbuhan sel ya, ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar, bahkan bila terjadi defisiensi kalsium ya, pembentukan akar terganggu ya, dan berakibat penyerapan hara terhambat ya. Kemudian kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel ya, dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Kemudian mekanisme penyerapannya melalui aliran massa dan intersepsi akar. Nah, bagaimana kekurangan kalsium ini? Titik tumbuh lemah ya. Kemudian terjadi perubahan bentuk daun ya, mengkeriting, jadi ini mengkeriting ya. Kemudian kecil dan akhirnya rontok ya. Kalau kelebihan
Gejala kelebihan kalsium yaitu tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Kemudian unsur makro yang keenam yaitu unsur sulfur atau S, atau orang Jawa menyebut belerang. Berfungsi sebagai pembentukan asam amino. Ya, asam amino ini termasuk monomer dari protein ya. Kemudian mengaktifkan enzim, ya, menaikkan kadar minyak pada tumbuhan dan unsur pembentuk minyak. Ya. Kemudian mekanisme penyerapannya ini mekanisme dengan aliran massa. Unsur hara sulfur diserap tanaman dalam bentuk ion sulfat. Kemudian gejala kekurangan sulfur yaitu daun muda berwarna hijau muda, tidak merata, menjadi kekuning-kuningan ya. Jadi daunnya menjadi kekuning-kuningan ini. Kemudian tanamannya kerdil, batang kecil dan kurus ya. Pada tanaman legum ya, legum itu seperti pete Cina ya, pete Cina ya, leguminase, jumlah bintil akar berkurang. Kemudian unsur hara mikro. Yang pertama adalah boron ya. Nah, boron ini memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan dan diferensiasi ya. Diferensiasi itu perubahan bentuk ya, dan pembagian tugas sel. Kemudian hal ini berkaitan dengan perannya dalam sintesis RNA ya, bahan dasar pembentukan sel. Kemudian boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh xilem ya. Tajuk itu berarti ke atas ya. Di dalam tanah boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kemudian kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium. Ya, tanaman adenium itu biasanya tanaman hias ya. Cirinya mirip daun varigata. Kemudian berikutnya kekurangan boron. Nah, daun berwarna lebih gelap ya dibanding daun normal. Ini gelap banget ya, jadi ini gelap. Ya. Daun normal tebal dan mengkerut. Namun apabila kelebihan boron maka ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Kemudian yang kedua, unsur tembaga atau Cu. Nah, fungsinya ini sangat penting untuk aktivator ya, aktivator enzim. Jadi mengaktifkan enzim ya, mempercepat kerja enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis. Kemudian pembentuk klorofil dan berperan dalam fungsi proses reproduksi. Nah, ini kalau kekurangan ini ternyata salah satunya adalah berwarna kuning pucat nih, kuning pucat nih. Ini contohnya adalah kekurangan Cu ini. Kemudian gejala kelebihannya tanaman tumbuh kerdil ya, jadi cilik banget. Kemudian percabangan terbatas, kemudian pembentukan akar terhambat. Kemudian akar menebal dan berwarna gelap. Yang ketiga, ya unsur mikro yang ketiga yaitu seng atau zinc atau Zn. Ini ternyata salah satu perannya adalah pembentukan sitokrom. Ya, masih ingat ya kemarin materi fotosintesis ya, sitokrom itu berperan dalam pembentukan ATP sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau kekurangan bagaimana? Ini terjadi klorosis nih ya. Klorosis. Kalau kekurangan zinc itu terjadi klorosis ya. Nah, diantaranya tulang daun muda ini. Pertumbuhan melambat, jarak antar buku pendek, daunnya kerdil, ya, mengkerut, menggulung dan disusul kerontokan. Kemudian pertumbuhan tunas berkurang, bentuk buah tidak sempurna. Nah, adapun kelebihannya yaitu dapat menaikkan tinggi tanaman. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah besi, ya. Besi berperan dalam proses pembentukan protein ya. Ya, sebagai katalisator ya, mengkatalisis ya. Pembentukan klorofil zat hijau daun ya. Besi berperan sebagai pembawa elektron ya,
pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus sebagai aktivator beberapa enzim. Jadi mengaktifkan beberapa enzim itu besi ya. Nah, kalau kekurangan besi bagaimana ya? Ini terjadi gejala klorosis ya. Ya, daunnya menguning atau disebut nekrosa. Kemudian daun muda tampak putih karena kekurangan klorofil ya. Selain itu terjadi karena kerusakan akar. Nah, ini jika adenium ya dikeluarkan dari potnya akan terlihat potongan-potongan akar yang mati. Kelebihan besi yaitu pemberian pupuk dengan kandungan Fe yang tinggi menyebabkan ini terjadi nekrosis ini ya, yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Kemudian yang ke nomor 5 ya, ini adalah molybdenum atau MO ya. Kemudian berfungsi sebagai penyusun enzim ya. Enzim ini kan protein ya, yang mengkatalisis reaksi kimia itu. Yang terlibat dalam fiksasi N. Ya, fiksasi itu apa? Fiksasi itu adalah pengikatan nitrogen. Karena ada beberapa tanaman yang bisa mengikat nitrogen ya, kacang gitu ya. Kemudian legum ya, suku leguminosae itu kan termasuk tanaman yang bisa mengikat nitrogen. Dan reduksi nitrat ya. Nah, kekurangannya dari unsur molybdenum ini ya terjadi klorosis ya di daun yang tua. Kemudian menjalar ke daun yang muda, merembet ya. Kemudian selain itu gejala kelebihan molybdenum yaitu tidak menunjukkan gejala yang nyata pada adenium ya. Ini nekrosisnya ya, kekuning-kuningan ini ya. Kemudian mangan ya. Mangan, bukan makan orang Jawa, tapi mangan. Unsur mangan itu simbolnya Mn ya, berperan dalam proses fotosintesis, kemudian berperan dalam proses oksidasi, reduksi ya, redok ya, berperan dalam reaksi enzimatis menjadi siklus asam sitrat ya. Oke, asam sitrat. Nah, di salah satu fase siklus Krebs itu nanti kan akan terbentuk asam sitrat ya. Ya, senyawa antara. Kemudian yang berikutnya gejala kekurangan mangan ya. Kalau nggak makan ya mati ya. Ini bukan itu maksudnya. Jadi kekurangan mangan yaitu adanya gejala klorosis di antara tulang daun pada daun muda. Adanya bintik nekrotik ya pada tahun bintik-bintik hitam itu ya, menguningnya bagian daun di antara tulang-tulang daun, sedangkan tulang daun berwarna hijau ya. Adapun gejala kelebihannya yaitu menghambat penyerapan seng ya. Kemudian dan besi oleh tanaman. Kemudian munculnya bercak hangus yang dikelilingi warna kuning daun pada daun dewasa ya. Ini ya, ada bercak-bercaknya ya. Kemudian yang terakhir ini klor ya. Pak Jalil belum menemukan gambarnya. Jadi nanti mungkin bisa mahasiswa melengkapi. Ini berfungsi sebagai menjaga turgor ya, turgor daun serta untuk osmosis dan keseimbangan ionik sel bagian dari regulasi. Kemudian berperan dalam proses fotosintesis. Kekurangan klor ini bagaimana? Pertumbuhan daun tidak normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran, daun tampak kurang sehat, berwarna tembaga, kemudian contohnya adalah pada tanaman tomat, kapas, dan gandum. Kemudian kelebihannya keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyerapan mineral ya, ada faktor internal atau faktor dalam, ada faktor eksternal atau faktor luar ya. Faktor dalamnya apa? Yaitu kecepatan transpirasi ya. Nah, transpirasi ini cepat berarti kebutuhan mineralnya juga cepat ya diserap oleh tanaman. Kemudian sistem perakaran ini nanti berkaitan banyak sedikitnya akar ya.
Kalau banyak akar itu kan kemungkinan untuk menyerap mineral juga banyak. Kemudian pertumbuhan pada pucuk ya. Jadi kalau pertumbuhan pucuknya cepat, maka kebutuhan mineralnya juga semakin besar. Kemudian kecepatan metabolisme ya, kecepatan metabolisme ini juga berpengaruh terhadap proses penyerapan mineral. Nah, kemudian faktor luarnya apa? Ini ketersediaan air tanah, kemudian konsentrasi ya, kemudian temperatur tanah dan aerasi. Ya. Mekanisme penyerapan mineral. Ya, mekanisme penyerapan mineral ini ada dua. Yang pertama adalah ekstravaskuler, kemudian yang kedua adalah intravaskuler. Ekstra ini luar, vaskuler ini adalah pembuluh ya. Intra ini dalam, vaskuler ini adalah pembuluh ya. Ini berarti pembuluh luar, ini adalah pembuluh dalam. Yang melalui pembuluh luar apa saja? Ada simplas, ada apoplas. Apa tahu bedanya simplas dan apoplas ya? Kalau simplas ini melalui sitoplasma dan vakuola. Ya. Jadi melalui bagian hidup dari sel tumbuhan itu simplas. Ya. Kemudian kalau A itu kan tidak ya. A itu kan tidak. Ya tidak apa? Berarti tidak hidup. Melalui bagian yang tidak hidup pada tumbuhan. Melalui apa? Dinding sel. Melalui rongga-rongga antar sel. Kemudian yang intravaskuler ya, karena ini melalui pembuluh dalam ya. Ini berarti melalui xilem dan floem ya. Kemudian ini ada postes mahasiswa, silakan dikerjakan ya, ada 5 dikerjakan setelah perkuliahan diakhiri ya. Kemudian ini sumber belajarnya, kalian bisa baca-baca ya. Ini dari Stejo, kemudian ini bukunya Profesor Dwijo Saputro. Kemudian dari bukunya Lakitan, kemudian Pujiwanti. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.